Seorang wanita dikurung oleh ayahnya sendiri selama puluhan tahun, dan selama itu pula sang ayah melakukan ruda paksa kepada sang anak hingga akhirnya melahirkan beberapa anak dari kelakuan bejat tersebut. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pernah terjadi di tahun 1977. Oke, buat kalian yang tidak mau dikurung puluhan tahun, ada baiknya like dan subscribe dulu channel ini supaya kita bisa terus cerita tentang film kemarin. Sebuah mobil melaju begitu cepat dengan seorang wanita yang sedang sekarat di dalamnya dalam perjalanannya menuju ke rumah sakit. Sesegera mungkin dia mendapat pertolongan dari dokter beserta jajaran-jajarannya, dan film pun dimulai. Kita akan dibawa 20 tahun ke belakang, di mana sebuah keluarga yang berisikan Sarah sebagai anak, Don sebagai bapaknya, dan Irene sebagai ibunya. Ada juga Amy sebagai kakaknya Sarah. Saat lagi makan malam bersama, Sarah berniat pergi ke sebuah pesta, namun Don melarangnya. Terjadilah sedikit cekcok di antara mereka hingga akhirnya mau tidak mau, Sarah harus stay at home, alias tetap di rumah saja. Amy, stay out of it. Namun seperti kebanyakan remaja zaman sekarang, Sarah malah nyelorong kabur dari rumahnya. Sarah pun sudah ditunggu pacarnya yang bernama Chris. Mereka pun langsung pergi ke pesta tersebut. Don yang coba melihat kondisi Sarah merasa begitu kesal ketika menyadari bahwa Sarah sudah tidak ada di kamarnya. Di samping itu, Sarah dan Chris yang berpesta malahan mengasingkan diri mereka di semak-semak, dan bisa kita tebak apa yang akan terjadi ketika sepasang remaja berdua-duaan. Keesokan paginya, Don yang masih ngantuk setelah semalaman begadang nungguin Sarah pulang, melihat Sarah yang mesra-mesraan dengan si Chris. Itu membuat Don makin marah kepada Sarah. Suatu ketika Sarah berencana untuk pergi dari rumah saat usianya sudah menginjak 18 tahun. Sarah ingin punya kehidupan sendiri dan pergi ke berbagai belahan dunia. Obrolan itu terdengar oleh Don. Dan pada saat itu juga, Don merasa gelisah galau merana. Dan Don pun pergi menenangkan dirinya di ruang bawah tanah. Don pun teringat ada sebuah ruangan rahasia di balik lemari. Tiga bulan sudah berlalu dan kali ini Sarah sudah lulus dari SMA-nya. Suatu pagi ibunya mengajak Sarah pergi ke pasar untuk belanja sayur mayur. Tapi Sarah menolak ajakan itu karena sedang bertelepon dengan Mas Chris. Melihat Irene yang pergi ke pasar, tiba-tiba saja Don meminta bantuan kepada Sarah untuk mengangkat sebuah kotak dan ditaruh di ruang rahasia yang berada di ruang bawah tanah. Namun ternyata Don hanya menjebak Sarah agar masuk ke dalam dan menguncinya di dalam sana. Dan kotak yang dibawa adalah kotak yang berisi sentre dan beberapa baju untuk Sarah gunakan. Di ruangan yang kedap suara tanpa jendela, hanya ada saluran udara yang pada akhirnya ditutup juga sama si Don. Membuat Sarah nggak bisa ngapa-ngapain di dalam sana. Ibunya yang cemas tidak tahu keberadaan Sarah akhirnya menelepon Pak Polisi. 4 hari sudah berlalu, Sarah pun sangat sibuk untuk tidak ngapa-ngapain di dalam sana. Sesekali Sarah coba keluar, namun saat 3 kali Sarah menekan sandi yang salah, maka daya di ruangan itu akan mati. Lampu padam dan ventilasi udara akan berhenti. Itu malah membuat Sarah semakin kelabakan. Don yang datang di hari itu menjelaskan pada Sarah bahwa setiap aksi akan ada reaksi, setiap pilihan akan ada konsekuensi. Dan inilah akibat dari pilihan Sarah yang memilih untuk tidak sopan pada Don. Dan hal yang sangat membagongkan pun terjadi, di mana 4 hari setelah dikurung, Don melakukan aksi bejatnya pada anak perempuannya sendiri. Tersesat, tersesat.
7 hari sudah berlalu dan Sarah pun mulai stres menghadapi situasi ini. Dia hanya mengingat kenangan-kenangan bersama pacarnya, yaitu Mas Chris. Dan ternyata yang dirindukan datang juga ke rumahnya untuk mencarinya, menanyakan keberadaan Sarah. Namun Don mengarang cerita bahwa sebenarnya Sarah kabur bersama pria lain yang bernama Steve. Mendengar hal itu, hati Mas Chris pun terasa hancur berantakan walau berusaha agar tetap tegar. Tak terasa sudah 21 hari Sarah terkurung. Hari itu hari ulang tahun Sarah. Don pun memberinya sebuah kue serta sebuah baju seksi berwarna merah merona. Sarah pun diberi satu permintaan dan Don hanya memberinya sebuah jam. Sebelum itu, Don meminta jatah terlebih dahulu kepada Sarah. Nat memang. Sarah yang lagi makan makanan kaleng memiliki ide untuk membuat tutupnya sebagai senjata. Namun ternyata si Don sudah tahu dan apes untuk Sarah lagi-lagi kena hajar oleh bapaknya. Is what happens to ungrateful. You're learning. 1 tahun kemudian, hasil dari kerja keras Don menanam benih akhirnya mulai membuahkan hasil. Sarah yang sendirian tanpa teman, tanpa bidan, harus melahirkan bayinya tanpa bantuan. Semuanya berjalan dengan lancar jaya dan seorang anak perempuan yang terlahir diberi nama dengan nama Mary. Setelah 1 tahun pula, Sarah sudah tidak lagi memberontak kepada Don. 4 tahun sudah berlalu. Irene masih saja belum bisa menerima kehilangan Sarah. Sementara itu, Sarah sudah dianggap istri sendiri buat si Don. Terbukti dengan calon jabang bayi yang sekarang lagi dikandung oleh Sarah. Kacor Kang. Sementara itu, Irene yang mengetahui jabatan Don naik, meminta untuk menyewa detektif saja untuk mencari Sarah. Namun, Don malah tantrum dan menolak permintaan Irene. Akhirnya Sarah dan Mary mendapat sebuah televisi yang bahkan Mary tidak pernah tahu apa itu televisi. We have a television. Okay. 7 tahun kemudian, saat itu Mary sedang demam, namun tak ada obat yang layak untuk Mary minum. Sekarang anak keduanya Don dan Sarah sudah terlahir, yang mereka beri nama dengan nama Michael. Sementara itu, bagaikan pangeran cinta, Mas Chris ini masih saja setia menunggu kabar dari Sarah. Dia datang ke rumah dan bertemu dengan Amy. Dan disinilah akhirnya Mas Chris menyadari bahwa dirinya telah dibohongi tentang pria yang bernama Steve. Amy pun menjelaskan semuanya dengan panjang lebar kali tinggi perihal ketakutannya tentang Sarah dan bagaimana keadaannya saat ini. Serta mencurigai bahwa si Don telah melakukan sesuatu kepada Sarah. Di sisi lain, kehidupan Sarah dan anak-anaknya begitu memprihatinkan. Untuk anak sekecil mereka terkurung di ruangan sempit tanpa pernah tahu bagaimana indah dan kejamnya dunia luar. Ditambah lagi, Don yang sangat giat sekali berkebun dengan Sarah menjadikan Sarah mengandung untuk ketiga kalinya. Di tempat lain terjadi cekcok antara Don dan Irene karena Don ketahuan berbohong soal Sarah. Di saat itu pula, Amy menemukan kunci bawah tanah yang tertinggal oleh Don. Dan Amy pun coba menguak rahasia yang disembunyikan oleh Don di ruang bawah tanah. Cari kesana sini tapi tidak menemukan apa-apa hingga akhirnya Don pun datang. You still pushed your way. That is on you. That is always on you. Please. Find what you Di sisi lain, lagi-lagi Sarah melahirkan seorang diri dan anak yang ketiga ini Sarah beri nama Thomas. Sarah pun meminta Don untuk membawa Thomas agar keluar dari tempat itu. 2 anak saja sudah repot, apalagi 3. Lagi pula, Sarah akan lebih punya banyak waktu untuk si Don. Begitu kata Sarah. Keesokan paginya, bayi Thomas sudah berada di depan rumah dengan sepucuk surat cinta dari Sarah untuk ibunya, yang berharap Irene dapat merawat Thomas karena Sarah tidak bisa pulang ke rumah. Irene pun merasa begitu senang karena mendapat kabar dari Sarah.
Berbanding terbalik dengan si Don yang plonga-plongo menganggap seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Namun secari kertas di keranjang bayi Thomas tertinggal. Don yang mengambilnya merasa sangat marah karena itu adalah pesan rahasia Sarah untuk ibunya agar bisa menyelamatkan Sarah dari ruang bawah tanah. Don melampiaskan amarahnya dengan meminta jatah bulanan kepada Sarah. Once 14 tahun sudah berlalu. Sekarang Mary dan Michael sudah tumbuh remaja dan Mary yang memakai make up mendapat pujian dari si Don. Kalau Mary ini begitu cantik luar biasa, menawan istimewa. Seketika Sarah langsung tegang, jangan sampai nasib Mary sama seperti Sarah. Harus kasih jatah bulanan kepada si Don. Hey, remember to breathe. Don yang kesal akhirnya mematikan daya di tempat itu menjadikan tidak ada udara yang mengalir masuk. 17 tahun kemudian. Saat itu musim hujan dan di ruangan Sarah saat ini mengalami kebocoran, dan melihat hal itu Sarah malahan senang karena itu berarti ada titik rapuh pada cor-coran tersebut yang bisa mengarahkan Sarah keluar dari tempat itu. Namun usahanya tidak sia-sia karena Sarah dapat mengirimkan tanda minta bantuan keluar. Namun seseorang yang melihat pertanda itu malahan lapor kepada Don. Don pun langsung mendatangi Sarah dan menghajarnya secara membabi buta padahal Sarah dalam kondisi hamil. You gotta tell me what to do. Dengan terpaksa Sarah harus melahirkan saat itu juga dan naasnya anak keempat mereka tidak bisa terselamatkan. Don pun menguburnya di halaman rumah mereka. Tak terasa 18 tahun sudah dijalani. Don datang dan mengabarkan kabar Thomas yang sekarang sudah lebih besar dari kakak-kakaknya. Karena Thomas makan 4 sehat 5 sempurna 6-nya kenyang. Berbeda dengan Mary dan Michael yang apa-apa serba kesusahan. Serta mengabarkan keseharian yang dilakukan Thomas dan itu membuat Mary dan Michael merasa iri dan menanyakan kapan mereka bisa seperti Thomas. Don menjawab, itu tergantung bagaimana sikap Sarah kepada Don. Mary dan Michael pun menyalahkan Sarah karena mereka tidak bisa keluar layaknya Thomas. Mendengar ocehan anak-anaknya, Sarah pun tantrum dan berantakin semua barang di sana. Dan lagi-lagi Sarah merindukan seseorang dan siapa lagi kalau bukan Mas Chris. Setelah kejadian itu, Sarah akhirnya buka suara tentang keluarganya kepada Mary dan Michael. Tentang Irene yang sekarang merawat Thomas ternyata adalah ibunya Sarah. Dan juga Amy adalah kakaknya Sarah. Dan yang paling mencengangkan membuat terkejut terheran-heran adalah Don merupakan ayah Sarah sekaligus ayah dari Mary, Michael, dan Thomas. Setelah mendengar fakta yang menggetarkan jiwa, asma Mary pun mulai kambuh lagi. With you. I love you both so much, okay? Memasuki tahun ke-19 sejak pengurungan Sarah. Kali ini, Michael lebih berani untuk menjaga Sarah dari segala kelakuan Don. Situasi ini membuat Don menjadi tambah suram ketika Don harus dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya, Don pun memutuskan untuk melenyapkan Sarah dan anak-anaknya dengan memberinya asap knalpot mobil lewat ventilasi udara. Namun belum juga selesai si Thomasnya muncul dan di sini Thomas menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sang kakek bejatnya. Itu membuat Don sedikit tersentuh hatinya. Don pun mengecek Sarah dan anak-anaknya untuk memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja. Sampailah pada tahun ke-20 Sarah terkurung. Saat itu asma Mary kambuh lagi dan kali ini sangatlah parah. Dan saat itulah Sarah memohon-mohon agar Mary bisa segera dilarikan ke rumah sakit. Walaupun awalnya menolak, namun akhirnya Don mengiyakan juga. Namun tetap meninggalkan Michael di ruangan tersebut. Mereka pun pergi ke rumah sakit seperti yang kita lihat di awal video tadi. Dan untungnya Mary dapat diselamatkan.
Got her. Saat dimintai mengisi riwayat kesehatan Mary serta informasi pribadinya, Don malah kebingungan. Di kesempatan itu, Sarah dengan sengaja menumpahkan air ke formulir yang akan diisi Don, membuat Don harus mengambil formulir yang baru. Di saat itulah Sarah kabur dan mencari bantuan, dan pas banget di situ juga ada Pak Polisi, dan pada akhirnya Don bejat ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Sir? Sir! Sarah! Sedangkan di rumah Michael dapat diselamatkan dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Itu membuat Irene dan Thomas shock berat karena mereka tidak menyadari ada orang-orang yang mereka sayangi hidup dalam kesengsaraan selama puluhan tahun di bawah rumahnya sendiri. Di akhir film diperlihatkan semua anggota keluarga kecuali si Don bejat ini dapat berkumpul lagi dan hidup bersama. Begitu juga dengan Mas Chris yang setelah 20 tahun lamanya akhirnya bisa bertemu kembali dengan Sarah. I still wanted to give you this. Yeah.